Baik, puji Tuhan, Pak Franky senang bisa bertemu kembali dengan sahabat Miracle dimanapun teman-teman berada ya. Sore ini saya bisa ada sebagaimana ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dahsyat atas pelayanan dan keluarga saya di Wonogiri ya. Saya adalah seorang anak pendeta. Dulu saya sedikit kesaksian, dulu saya masih kecil ya, sudah dilatih, dididik untuk menjadi seorang yang suka berdoa, suka membaca Alkitab, suka sekolah minggu, dan setiap kali ada perlombaan-perlombaan di sekolah minggu saya seringkali menjuarai. Dan sejak kecil juga saya dilatih untuk bernyanyi ya, jadi hobinya memang suka bernyanyi, karena mungkin saya dari Rote, suara saya cukup kencang ya Pak Franky, karena orang di sana rumahnya kan jarak-jarak, jadi suaranya kencang-kencang ya. Nah, sejak kecil saya punya tugas penting, yaitu menggembalakan kawanan domba. Jadi saya sangat mengerti betul ketika hari ini saya jadi pendeta, saya jadi gembala sidang di GPI Pringondani Wonogiri sudah 21 tahun. Tepat tanggal 6 April kemarin ulang tahun gereja kami, bertepatan pula dengan ulang tahun saya yang ke-52. Jadi sebuah ucapan syukur yang luar biasa dihadirkan melalui kesaksian di Miracle TV ini. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati kesaksian ini biar menjadi alat berkat untuk kita sekalian. Baik, mendasari kesaksian saya ingin membacakan firman Tuhan dalam Mazmur 56 ya. Ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sebab kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dilakukan manusia terhadap aku. Puji Tuhan, mungkin saya mengawali dengan sebuah pujian ya. Pujian ini pujian yang sangat luar biasa. Saya berdoa biar memberkati kita sekalian ya. Ku berjalan bersamamu di setiap langkahku, bergaul karib denganmu, semakin ku mengenalmu. Oh, ku berjalan bersamamu di setiap langkahku, bergaul karib denganmu, semakin ku mengenalmu. Padamu ada ketenangan jiwa, ada harapan. Lenganmu beriku kekuatan, indah bersamamu, ku selalu bersorak memujimu, sebab kasih setiamu terus berubah. Berkat-Mu memuaskanku, menyegarkan. Di dalam-Mu ku temukan firdausku. Ku selalu bersorak
setiamu terus tiada berubah. Berkat-Mu memuaskanku, menyegarkan. Di dalam-Mu ku temukan, hanya di dalam-Mu ku temukan, hanya di dalam-Mu ku temukan Firdausku. Puji Tuhan, kalau saya mengingat lagu-lagu ini ya, berulang kali saya berderai air mata, teman-teman ya. Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa memberkati pelayanan saya. Ya, sejak kecil tadi saya sudah cerita bahwa sejak kecil saya dilatih untuk menjadi seorang yang pekerja keras ya, seorang yang terdidik. Bapak saya, mama saya seorang gembala sidang. Kalau tidak doa pagi, kalau tidak ke sekolah minggu, itu pasti dipukul, teman-teman ya. Dipukul. Dan seringkali makanan itu disembunyikan di lemari, dikunci sama mama saya. Karena kalau tidak ke sekolah minggu, maka akibatnya seperti itu. Jadi memang terdidik cukup keras bagaimana supaya mengasihi Tuhan, terdidik melayani Tuhan. Jadi sejak kecil saya berulang kali mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah, bahkan lomba-lomba drama-drama, lomba Alkitab, lomba nyanyi, dan seringkali ya puji Tuhan menjuarai hampir setiap event yang dilakukan ya. Lalu ketika saya sudah beranjak dewasa ya, saya sekolah ke SMA karena jarak dari desa saya ke SMA di kota itu cukup jauh, kurang lebih 17 km di pusat kota Baa. Baa itu ibu kota pusat dari Kabupaten Rotendao ya. Dan di sana saya bersekolah, saya tinggal dengan oma saya tinggal dengan Bapak Pendeta Nathanael Nun almarhum bersama dengan Ibu Yanam. Saya juga dididik cukup keras bagaimana supaya saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap jam 4 pagi sudah harus doa pagi. Dan kadang-kala saya kesiangan sehingga ketika Bapak Pendeta masuk ke dalam kamar, dia mau menggedor-gedor pintu supaya kami doa pagi. Karena kesiangan saya seringkali masuk di kolong tempat tidur, pintu saya kunci, lalu saya sengaja menyembah Tuhan. Dan itu berulang kali selama 3 tahun terdidik seperti itu ya. Tapi akhirnya di 3 tahun terakhir, ya, tahun ketiga saya mau menyelesaikan pendidikan SMA saya, Roh Kudus bekerja sangat luar biasa di gereja kami. Ada seorang hamba Tuhan, sudah almarhumah, oma saya Pendeta Mary Candako, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Dia mengalami kedahsyatan Tuhan, banyak hal supranatural yang dilakukan begitu ya. Kalau di buku saya ini ada kesaksian tentang beliau ya. Judulnya Api Kebangunan Rohani dari Negeri Selatan Indonesia, dikarang oleh kakak saya ya. Di sini banyak menceritakan tentang bagaimana lawatan Tuhan di Pulau Selatan Indonesia. Dan saya salah satu anak muda yang mengalami lawatan Tuhan pada waktu itu. Setiap pagi ketika tahun ketiga saya meninggalkan hampir lulus sekolah SMA, Roh Kudus bekerja luar biasa di gereja kami. Oma saya itu seringkali setiap jam 1, jam 2 pagi, jam 3 pagi, seringkali bernyanyi, Bapak Ibu. Dia nyanyi dengan
lagu-lagu yang sangat indah, yang sangat bagus sekali. Tetapi dia dalam keadaan tertidur pulas, teman-teman. Dia tidur nyenyak. Dan kalau roh itu mencengkram beliau, suara itu berkata, sejahteralah hai kamu kekasihku, aku ada di tengah-tengah kamu, aku mau menghibur kamu. Saya sama kakak saya Jonathan, kakak saya itu sebenarnya namanya Othniel Edward Muscanvola, tapi Roh Kudus bekerja luar biasa di Rote waktu itu. Kakak saya diganti namanya Jonathan, ya, seorang pendeta wakil gembala namanya pendeta Yakobus Mandala. Tuhan juga ganti namanya David Mandala. Dan ada seorang bapak pendeta di Kupang namanya Abraham Tuce Manungga, Tuhan ganti namanya Abraham. Ya, itu luar biasa pengalaman-pengalaman rohani yang sangat dahsyat. Jadi deklarasi dari sorga, namamu hari ini bukan lagi Othniel, tapi namamu Jonathan, ya. Dan Roh Kudus bekerja begitu luar biasa, Bapak Ibu, ya. Jadi banyak lagu yang diajarkan. Nah, Oma saya ini bernyanyi dalam lagu-lagu yang sorga, yang bernuansa ilahi gitu. Saya sama kakak dan jemaat itu tidak mengerti kata-katanya. Beliau diberi karunia untuk menerjemahkan, ya, saya percaya itu karunia bahasa roh, tapi dia dalam keadaan tertidur, ya. Jadi kalau Tuhan mau berbicara, Tuhan meminjam mulutnya dan berkata, aku ada di tengah-tengah kamu hai kekasihku. Wow, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, suasana yang begitu indah. Dan setiap malam kami hampir-hampir tidak tidur menunggu kapan Roh Kudus berbicara bagi kami, karena dia mengajarkan lagu-lagu yang sangat indah-indah dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dilatih oleh Tuhan sendiri dan dinyanyikan di telinga kami sampai mengerti kata-katanya, ya. Jadi tadi saya sedikit nyanyikan itu salah satu lagu itu ketika saya ada di Denpasar, Roh Kudus bicara di telinga saya, membisikkan, nak, kamu masuk ruang doa, aku mau mengajari kamu pujian. Dan hanya dalam beberapa menit sudah jadi lagu gitu. Nah, lagu-lagu yang Roh Kudus kasih itu sangat indah, Bapak Ibu, ya. Salah satunya seperti ini. Tuhan tiada pujian. Tuhan tiada pujian yang mampu menceritakan betapa kasih setiamu. Tuhan tiada pujian yang mampu menceritakan betapa kasih setiamu. Engkau segala-galanya bagi, Engkau tumpuan harapanku, Engkau tempat pelarianku, Engkau pengasih penyayang, Engkau segala-galanya bagiku, Engkau tumpuan harapanku, Engkau tempat pelarianku, Engkau pengasih penyayang. Puji namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi lagu-lagunya begitu indah dengan syair-syair yang pendek, ya, dan itu sangat memberkati, ya. Nah, ketika kami ibadah minggu, Oma saya itu orang Pantai Costa dulu itu kan suka, orang Pantai Costa dulu itu suka berlutut di gereja, ya Pak Frankie, ya, suka berlutut sebelum ibadah. Mereka bernyanyi dan begitu
teduh, begitu indah dan luar biasa. Kalau Roh Kudus bekerja, dia bisa berdoa, lalu tiba-tiba dia nangis, itu bisa berlama-lama, bisa sampai berjam-jam, lalu tiba-tiba Roh Kudus turun dan mencengkram beliau, dan tiba-tiba dia dagingnya tertidur di kursi, lalu Roh Kudus mencengkram beliau dan berkata, sejahteraku bagi kamu, hai anak-anakku, aku ada di tengah-tengah kamu. Dan pengalaman itu membawa kami menjadi hamba Tuhan. Kami semua sekolah pendeta di Jakarta, Bapak Ibu ya. Dan itu membawa saya mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Kemanapun Tuhan utus saya melayani ya, saya lihat bagaimana karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ya. Satu kali kelak saya pelayanan di Wonogiri, Bapak Ibu ya, kembali ke tema ya. Kesaksian saya ini kan sepertinya tidak masuk di akal saya, karena memang mujizat. Orang berkata bahwa Pak Phil ini pendeta pencabut nyawa. Kenapa sih kamu berdoa kok orang bukannya hidup malah mati begitu? Jadi saya seringkali diketawain sama teman-teman pendeta ya. Tapi itu fakta, Bapak Ibu ya. Satu kali ketika yang saya mendoakan orang yang dipanggil karena memang dia sudah berumur ya. Umurnya sudah 98 tahun ya kurang lebih ya. Dan memang kondisinya sudah tidak berdaya lagi. Hampir 1 tahun dia terbaring di tempat tidur ya. Lalu kami dipanggil, saya bersama wakil gembala dan staf, sama istri dan anak-anak, kami segera meluncur ke sana. Di daerah lereng Gunung Tawamangu itu, di Karangpandan ya. Nah, ini cerita yang menarik. Waktu kami sampai di sana, Bapak Ibu, ada beberapa dukun yang sedang berdoa, membaca mantra-mantra dan membakar kemenyan. Saya tanyakan, itu untuk apa? Mereka diam saja, melototi saya, dan akhirnya saya menangkap, oh mungkin mereka berdoa supaya Simbah ini cepat dipanggil pulang oleh Tuhan ya. Dan menariknya saya langsung seperti ada roh yang mencengkram jiwa saya berkata begini, paranormal dengar, saya punya Tuhan yang hebat, yang bisa berkarya dengan dahsyat. Anda sudah 3-6 bulan ada di sini berdoa buat Simbah, tapi ternyata beliau tidak meninggal juga. Saya punya Tuhan yang hidup, yang bisa melakukan perkara yang dahsyat. Saya salaman sama mereka, saya datang ke ruangannya, saya ditemani sama teman-teman gembala, ditemani sama anaknya, anak perempuannya, dan kami menuju ke kamar. Memang Simbah itu sudah sangat sekarat, Bapak Ibu. Dia sudah mati suri ya, dalam kondisi yang sudah tidak berdaya begitu ya. Karena 98 tahun umurnya ya. Sampai makannya saja pakai selang ya. Lalu waktu kami mau berdoa, saya berkata bahwa pasti Simbah ini pasti punya pegangan. Lalu saya bilang sama wakil gembala saya, Pendeta Matius Soekarno, ayo kita cari jimatnya dan kita bakar. Dan ketika kami bakar, menemukan jimatnya dan kami bakar, saya langsung datang ke kamarnya dan saya berkata begini, 3 hari ke depan Simbah pasti meninggal, dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi saya tuntun untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya doanya kencang-kencang karena di ruang tamu itu ada paranormal yang sedang membakar kemenyan ya. Lalu saya keluar dan saya salaman sama anak dari ibu itu dan bahkan kepada orang-orang yang mendoakan Simbah itu, dan saya berkata, siapkan tenda kematian karena 3 hari ke depan Mbah pasti dipanggil pulang oleh Tuhan. Anaknya kaget sekali karena di depan ada tempat ibadah yang besar yang dibangun oleh Simbah. Nanti kuburnya pakai cara Kristen kan pasti ditolak. Bagaimana ini Pak Pendeta? Saya bilang begini, oh enggak apa-apa, yang penting jiwanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuburnya dengan cara apapun tidak jadi soal begitu. Lalu akhirnya kami deal,
kami dikasih makan durian ya, dan akhirnya kita pulang ke rumah. Bapak Ibu, sepanjang malam itu saya sama istri tidak bisa tidur ya. Kami berdoa, Tuhan jangan permalukan hamba-Mu, permuliakan nama-Mu, biar dilihat sama paranormal itu bahwa Tuhan kami Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mendengar doa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dan saudara tahu, 3 hari kemudian pagi-pagi buta ketika saya buka WA saya, HP saya, ternyata sudah ditulis innalillahi wa innalillahi rojiun, dan saya ke sana ikut menguburkan Simbah ya. Jadi ini pengalaman yang dahsyat dan luar biasa. Nah, ada banyak pengalaman sekali yang kami ngalami seperti itu, Bapak Ibu ya. Satu kali ketika ada seorang ibu, kami kenal baik, ada jemaat yang ngontrak rumahnya di depan dan mereka tinggal di belakang. Orang itu baik-baik, orangnya cantik, orangnya ramah, orangnya baik banget sama kami. Dan seringkali kita ketemu ya, bercerita, bercengkrama, seperti keluarga begitu. Nah, 1 minggu tidak ada kabarnya, tiba-tiba badannya itu penuh dengan luka-luka seperti tanah kering yang badannya itu seperti kayak lukanya Ayub itu loh. Jadi sudah bau tanah, udah kering dan pecah-pecah dari seluruh kepala sampai ujung kaki. Nah, saya dipanggil sama jemaat kami itu, Pak Willy, kita ke sana doain ibu yang sedang sakit karena saudaranya main perdukunan sehingga dia mengorbankan saudara perempuannya. Jadi waktu kami ke sana, saya diizinkan masuk ke kamar. Memang kondisinya sudah sangat parah ya. Waktu itu juga ada dukun yang di situ yang membakar kemenyan. Ya, mereka berdoa supaya ibu ini juga meninggal begitu. Waktu itu memang peperangan rohani, saya tidak mau ibu ini meninggal karena saya kenal baik, masih muda begitu. Lalu saya tanya suaminya, kenapa kok ibu seperti ini? Lalu tiba-tiba suaminya berkata, oh nanti rumah, sekolah, mobil sudah disediakan, jadi tidak apa-apa, biarkan saja. Wah, saya kan kenal baik ibu ini, Bapak Ibu, jadi saya sedih sekali ketika suaminya berkata demikian ya. Lalu akhirnya saya salaman sama paranormal, saya berat sekali meninggalkan rumah itu ya. Karena saya pengennya peperangan rohani kita yang menang begitu. Dia tidak harus mati, harusnya hidup begitu ya. Dan saya sedih sekali, saya tuntun dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya masih ingat waktu salaman, dia sempat menangis di depan kami, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika saya keluar dari rumah, suaminya berkata sudah meninggal. Saya sedih sekali karena saya harapkan itu tidak meninggal. Saya harapkan beliau hidup dan menjadi kesaksian. Ternyata karena suaminya menolak, bahkan tanda petik mengusir kami keluar karena sudah ditanggung biaya sekolah anak-anak, mobil, rumah, dan sebagainya. Lalu saya sedikit mencurigai, oh jangan-jangan karena bisnis gitu ya. Ya biasanya saya menemukan banyak hal seperti itu. Jadi keluarga bisa jadi tumbal demi kekayaan, kehormatan ya. Saya sangat sedih sekali. Nah, 1 bulan kemudian di depan rumah itu ada seorang anak itu sakit sekarat tidak berdaya. Dia dari agama yang non-Kristen ya, sedikit radikal gitu. Jadi tidak sembarang orang masuk ke rumahnya. Nah, jemaat kami ini berkata begini, Pak Willy, berani enggak kita doakan orang itu? Tapi susah, kalau tidak terjadi apa-apa kita bisa diusir dari situ. Orang sini saja tidak berani masuk ke rumahnya begitu. Dan saya memberanikan diri, kita dua naik motor ke sana ya. Saudara tahu, ketika kami sampai di sana, saya dengan keberanian saya menghadap bapak yang di situ yang dituakan ya. Di depannya ada gedung
ibadah yang cukup besar ya. Lalu saya izin masuk dan saya berkata, boleh enggak saya berdoa? Lalu mereka berkata, Pak, ini sudah bertahun-tahun keadaannya seperti ini dan tinggal tulang saja. Dan boleh enggak Bapak berdoa supaya anak ini dipanggil pulang kepada Allahnya? Nah, saya tanya, kenapa harus meninggal, Pak? Kan sebaiknya kalau dia hidup kan bagus. Tapi keluarga sudah sepakat biarkan saja karena kami juga sudah rela begitu. Saya sih dalam hati sedih sekali karena kenapa ya orang kok mintanya supaya meninggal begitu ya. Saya sedih sekali waktu itu ya. Nah, saya lihat di hidungnya ini dimasukin tisu itu satu gulung. Jadi satu gulung tisu sebelah kanan hidungnya, lubang hidungnya, sebelah kiri itu ada satu tisu lagi yang ditusuk pakai lidi dan itu tisunya sampai sudah habis. Saya tanya, ini kenapa? Tujuannya supaya nafasnya itu cepat putus katanya. Wah, saya bilang begini, Pak, boleh enggak izinkan saya berdoa kalau memang keluarga mau supaya dia meninggal? Saya bisikin di telinganya, dalam nama Tuhan Yesus, kau pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Semua kutuk-kutuk yang mengikat engkau, yang membelenggu engkau selama ini diputus dalam nama Tuhan Yesus. Lalu saya perintahkan kepada bapaknya itu, saya bilang begini, Pak, ini anak ini dia lama tidak meninggal ini penyebabnya karena tisu-tisu ini. Boleh enggak Bapak menarik tisu ini keluar? Wah, dengan jaminan. Kalau Anda keluarkan tisunya dan tidak meninggal, ini berisiko buat keselamatanmu. Wah, saya kaget. Tapi saya dengan iman saya berkata, saya tanggung jawab. Ada jemaat kami itu sudah standby, saya bisik sama dia di depan, tolong hidupkan sepeda motornya. Ya, jadi nanti sambil tisu ditarik, pas titik-titik terakhir kalau tidak meninggal, saya lari dengan sepeda motor karena saya hampir sudah dikepung sama masyarakat di sekitar itu. Tidak tahu, saya juga tahu aliran dari mana kok begitu ya. Dan saudara tahu, ketika tisu itu ditarik semua, lalu saya salaman sama orang tuanya, keluarga di situ. Saya berkata, tinggal sedikit lagi anak ini pulang, Pak. Dia kembali kepada sorga. Dan saudara tahu, ketika saya nyalakan motor mau lari, mereka berkata, Pak Pendeta jangan pergi, anaknya sudah meninggal. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Kiai itu sampai cium tangan saya, suruh saya ikut penguburan Bapak itu. Jadi berulang kali saya mengalami hal yang seperti itu. Tidak hanya sekali, berkali-kali Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kala saya dibilangin pendeta pencabut nyawa. Nah, ada sebuah cerita seperti ini ya. Satu kali kelang ada di lingkungan kami, RT kami itu ada seorang ibu yang sudah Kristen ya. Dia sudah Kristen, umurnya hampir 100 tahun, sudah tidak sadarkan diri, ya sudah bisa bayangkan umur hampir 100 tahun, 99 tahun lebih gitu. Dan mereka berusaha cari orang pintar mendoakan, padahal dia orang Kristen Bapak. Waktu itu karena pas COVID jadi tidak ada satupun yang berani mendekat. Tapi herannya ada seorang jemaat kami berkata, oh Pak Fili bisa, saya panggil dia sekarang, saya nemanin dia. Jadi sekitar jam 10 malam itu kami ke sana Bapak Ibu ya. Saya lihat kondisinya memang sudah tidak berdaya gitu. Jadi saya bilang udah siapkan peti mati, tolong panggil peti mati, tenda kematian karena saya pasti berdoa dan 3 hari pasti meninggal. Anaknya berkata begini, Pak jangan dulu mati, biarkan saja 1 bulan, boleh enggak kami minta waktu 1 bulan, baru dia dipanggil pulang kepada Tuhan. Keluarganya itu non-Kristen Bapak Ibu, tapi ibu ini sudah Kristen sejak kecil ya, karena waktu itu COVID dari gerejanya tidak melayani dia, dan saya karena satu RT dengan mereka, saya dipanggil, saya datang ke sana.
Saya mendoakan dan akhirnya kami deal dengan anak-anak, dengan keluarganya, bahwa 1 bulan nanti dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, jemaat saya ini pas waktu itu kan dia bekerja, ya dia bekerja keluar kota ke Jakarta dan sudah hampir 1 bulan dia belum pulang. Wah, saya pikir nanti kalau Simbah meninggal, bagaimana ini? Siapa yang harus memandikannya, karena keluarga kan jauh, anak-anak kan orang-orang yang bukan Kristen, jadi pasti saya yang ngurusi sendiri. Wah, saya telepon teman saya itu, saya bilang, Bu Yuli cepat pulang ke Wonogiri, ini sudah mau 1 bulan loh, perjanjian kita sama keluarganya 1 bulan. Wah, dia bilang begini, Pak Philip tolong, kalau seandainya saya belum pulang, bisa diurus memandikan mayatnya. Wah, saya kaget sekali, saya ketakutan Bapak Ibu ya, namanya saya sendiri ngurusi Simbah umur hampir 100 tahun gitu ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hampir pas 1 bulan itu, jemaat saya tiba-tiba dia kok pengen pulang ke Wonogiri. Dia digerakkan Roh Kudus ya, segera pulang ke Wonogiri karena Pak Philip butuh bantuan. Dan pas 1 bulan itu, tiba-tiba ada pengumuman di RT, innalillahi wa innalillahi rojiun. Ibu ya. Jadi saya sama jemaat itu, dia kan bergereja di gereja lain. Jadi saya sama jemaat itu ya memandikannya, memakaikan baju, membedaki sekitar jam 1, jam 2 pagi itu Bapak Ibu. Saya kok diberi keberanian yang luar biasa seperti itu ya. Nah, karena Simbah itu kan dia kan tidurnya sudah sedikit melingkar badannya, kakinya sedikit kaku begitu ya. Jadi ketika, saya itu kan belum pernah memandikan mayat, jadi saya juga sedikit takut ya. Maksudnya gimana ya caranya? Nah, ketika mau meluruskan kakinya yang sudah kaku, tangannya sudah kaku ya. Mereka kasih air panas, saya berkata, jangan kasih air panas, kasihan. Mereka bilang begini, kan dia sudah mati, tidak sadarkan diri lagi. Oh begitu, jadi maaf, kakinya dipatah, tangannya sedikit diretakkan gitu, jadi akhirnya dia bisa lurus kembali ya. Dan akhirnya besoknya penguburan, baru jemaat dan gemalanya datang menguburkan, saya juga ikut Bapak Ibu. Jadi saya berdoa, Tuhan kok karunia seperti apa yang Tuhan berikan dalam pelayanan saya. Saya berdoa, Tuhan beri karunia untuk kesembuhan ilahi. Saya juga berdoa bagi banyak orang dan mereka mengalami kesembuhan. Jadi bukan hanya mati saja, memang mereka minta mati. Berulang kali kami doakan jemaat dan orang-orang di sekitar yang minta pertolongan dan mereka disembuhkan Tuhan secara ajaib. Tapi memang dalam kondisi yang sudah lanjut usia dan keluarga yang minta, apa salahnya? Belum lama ini ada seorang bapak yang cukup berpengaruh ya, dia dulu kerja di bank, sudah umur juga ya, di atas 80 ya. Dia punya jimat-jimat, pusakanya begitu banyak ya. Lalu anaknya berkata, Pak Fili boleh nggak doakan papa saya, kondisinya sudah sekarat, kami juga sekeluarga sudah mengharapkan supaya beliau dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah saya bilang, kenapa? Ada apa? Sudah banyak orang pintar yang dipanggil, banyak orang sudah berdoa tapi tidak terjadi apa-apa katanya. Lalu kami dengar kata orang bahwa Pak Willy punya karunia itu, boleh enggak mendoakan? Nah waktu itu saya dengar dia ada di rumah sakit dan kami sedang mendoakan teman pendeta yang di rumah sakit yang waktu itu pas juga sakit. Lalu tiba-tiba anaknya menelpon saya dan berkata, Pak Fili minta tolong papa itu didoakan ya karena kondisinya sudah parah. Ya kami sekeluarga sudah merelakan kepergiannya. Oh begitu. Saya diizinkan masuk ke ruang ICU, saya lihat kok tiba-tiba di tempat tidur itu seperti seorang mbak yang memukul-mukul dia begitu. Saya langsung telepon anaknya dan berkata, apa ada dokter yang menjagai bapak? Oh enggak ada. Di situ kan hanya beliau sendiri.
Oh, saya pikir ini kuasa kegelapan yang menganiaya dan ingin menggiring dia kepada kebinasaan. Jadi dipukul-pukul, saya lihat begitu, saya tanya sama wakil gembala, iya benar tadi Simba itu duduk di kursi itu. Wah. Saya telepon anaknya, saya bilang, oh ada kuasa gelap yang sedang mengikat bapak ini sehingga dia susah meninggal. Boleh enggak saya tengking dalam nama Tuhan Yesus biar dia kembali kepada Tuhan dalam damai sejahtera. Keluarga berkata, silakan Pak, silakan. Lalu saya sama wakil gembala saya, kami berdoa, kami minta pengudusan dari Tuhan, semua kutuk-kutuk yang mengikatnya di dalam nama Yesus terlepas. Dalam nama Yesus semua beban dosa yang selama hidupnya 80 tahun lebih dia meninggalkan Tuhan, hidup tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus pengampunan dari sorga turun. Kau menerima roh, jiwa, dan tubuhnya dalam damai sejahtera Tuhan. Lalu saya pulang, saya salaman sama anaknya dan suaminya, dan saya berkata, besok pagi nanti Bapak pulang segera sediakan tenda kematian karena beliau pasti dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, saya sama istri semalaman itu udah tidur karena udah ngomongnya nanti besok meninggal, kalau enggak meninggal seringkali nanti dikatain pendeta pembohong, kan jadi malu juga. Jadi sepanjang malam saya sama istri berdoa menyembah Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Kita duduk di tempat tidur, di kepala tempat tidur, dan berseru, Tuhan jangan mempermalukan Allah. Tuhan dengar doa, Tuhan permuliakan namamu. Dan pagi-pagi saya antar anak saya ke sekolah. Saudara tahu, tiba-tiba saya udah lihat tulisan Lelayu. Hati saya lega sekali. Lalu saya dipanggil dan berkata begini, tadi malam Bapak berdoa, Pak Pendeta berdoa buat Bapak itu jam berapa? Saya bilang ya sekitar jam 10 itu. Oh, pusaka-pusakanya yang ditempelkan di tembok ini berjatuhan dari dinding rumah. Wow, dahsyat sekali. Jadi pembantunya, ibunya, istrinya yang saksikan itu, Bapak. Wah, dahsyat sekali Tuhan kita ya. Jadi itu Pak Pengki, itu hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak hanya di Wonogiri Pak Pengki, ada juga di Bandung ya. Di Bandung ada orang yang sudah umur 90 ya sekitar 91-92 tahun. Dia seorang Buddhis yang belum percaya kepada Yesus, tapi anak-anaknya semua percaya kepada Tuhan Yesus. Dan anak tertuanya itu pasang CCTV di kamar ayahnya itu. Bayangkan, pasang CCTV, dia beli ventilator supaya ayahnya yang berumur 90-an tahun itu biar umur panjang. Lalu ditanya, karena dia anaknya tinggal di, kakak tertuanya tinggal di rumah yang lain, nah tinggal anak bungsu dan menantunya di situ. Lalu mereka dengar kesaksian saya di miracle yang pertama itu Pak Prenggit. Mereka menghubungi saya. Lalu saya sama istri berdoa, saya bilang begini, kalau memang Bapak belum percaya kepada Tuhan Yesus, ini kesempatan kita menginjili Bapak supaya dia meninggal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana? Akhirnya mereka sepakat. Saya bilang, ventilator ini yang buat ayah jadi umur panjang. Bagaimana dicabut saja kan pasti meninggal. Wah, dia bilang kalau dicabut ventilatornya pasti kakak tertua itu marah sekali. Pokoknya pasti marah sekali. Tidak boleh orang mencampuri urusan ayah. Mereka ingin melayani ayahnya, karena ya saya tahu kalau orang Buddhis itu seperti itu ya, sangat menghormati orang tuanya begitu. Lalu saya sepakat dengan anak yang bungsu itu berkata begini, oke, CCTV tetap ada, ventilator tetap ada, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Lalu anaknya tiba-tiba nangis dan berkata, Pak Fili, boleh enggak minta waktu Papa saya 1 bulan lagi baru dipanggil pulang oleh Tuhan. Oh begitu, supaya kami melayani dia dengan maksimal, kami beritakan Injil. Mungkin dia tidak terlalu mendengar, tapi kami percaya rohnya bisa mendengar. Lalu saya bilang, putarkan saja lagu-lagu rohani dan tuntun dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara tahu, 1 bulan kemudian dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu kesaksian yang dahsyat. Jadi saya sama istri berdoa dari Wonogiri,
Kami berdoa dalam nama Yesus, terima roh, jiwa, dan tubuhnya. Ini sudah mau 1 bulan Tuhan. Tepat 1 bulan Tuhan dengar doa kami. Dan benar, 1 bulan itu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya dia akan bangkit pada kebangkitan yang pertama bersama orang-orang salehnya. Haleluya, haleluya. Itu dahsyat sekali. Nah, belum lama ini jemaat kami yang sakit ayahnya sakit di Jogja ya. Sekitar jam 10 malam saya sama istri ditelepon sama jemaat ya. Dan mereka berkata begini, Pak Fili, boleh nggak carikan pendeta di Jogja untuk mendoakan ayah kami karena kondisinya sudah sekarat. Saya bilang lah jam 10 begini siapa yang mau saya telepon. Ada teman saya memang ada di Jogja, tapi kalau jam begini apa dia mau datang ke rumah sakit. Lalu tiba-tiba Tuhan ingatkan. Istri saya berkata, lah kenapa panggil pendeta? Kan papa saja, kita doa dari sini. Nah, saya panggil anaknya, cucunya, dan kita sepakat berdoa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara tahu, saya berkata besok pagi siapkan tenda karena papa nanti dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan benar Bapak Ibu, pagi-pagi saya kirim renungan, biasanya saya bagikan renungan, dan saya dapat kabar bahwa ayahnya dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi ini hal-hal yang dahsyat. Ada satu lagi Pak Fendi, satu lagi. Kami buka pos pelayanan di daerah cukup jauh. Dari sini ya sekitar 40 kilo lah, jauh banget. Nah di situ pos perintisan pelayanan kami. Nah di sana ada orang-orang yang bukan bergereja dengan kami, tapi mereka simpatisan. Mbahnya itu sudah meninggal 6 tahun lalu. 6 tahun lalu meninggal. Suaminya mbah ini meninggal. Lalu ibunya ini sudah sekarat ya, kondisinya sangat sekarat, dan mereka panggil saya karena jemaat di sana udah tahu bahwa memang kita punya karunia itu. Dan kami ke sana, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saya masuk ke ruangan papanya, suaminya yang meninggal 6 tahun lalu, ternyata rumahnya itu sangat-sangat kotor. Cucunya tidur di situ dengan kasur yang masih dipakai oleh ayahnya dan tidak terawat. Sangat-sangat gelap gulita dan tidak ada lampu, bau pengap. Saya bilang begini, segera ini dibersihkan, dalam nama Tuhan Yesus dibersihkan, dan saya berdoa kalau Bapak Ibu mau bersihkan kamar ini, kita usir roh kegelapan di rumah ini, pasti Simba Putri pasti dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan akhirnya sepakat mereka bersihkan kamarnya, dan saya berdoa Bapak Ibu. Saya bilang 3 hari nanti dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan benar 3 hari, dapat kabar beliau meninggal karena dia sudah sakit juga 6 tahun lamanya, kondisinya juga sudah sangat tua renta ya. Nah satu waktu setelah Mbak Putri ini meninggal, menantunya itu kerasukan. Nah, menantunya ini 21 tahun kerasukan Bapak Ibu. Jadi seringkali dia datang ke kuburan mertuanya itu, si Mbak itu. Dan kalau dia pulang, jalannya itu nggak normal, seperti orang bingung gitu. Suruh potong rumput, nah dia ambil jagung, dia potong jagung, dia pikir rumput. Jadi selama 21 tahun kondisinya sangat kritis. Kami dipanggil, kalau ini benar-benar dia tidak minta meninggal. Kami berdoa dan seketika itu dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan ini hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan atas pelayanan kami. Dan yang terakhir belum lama ini, mungkin sekitar 2 minggu lalu ya. Waktu itu kami ada sidang majelis daerah di Semarang dari sinode kami. Dan kebetulan waktu itu saya disuruh ditunjuk untuk bawa renungan pagi ya. Namun sebelum ke sana, sekitar jam 9 malam itu, ada seorang bapak di sekitar Wonokarto ini sakit. Seringkali masuk rumah sakit. Orang ini saya kenal baik Bapak. Saya kalau sering ketemu, ngobrol, orangnya sangat rendah hati, sangat baik. Tapi sayangnya dia masih punya jimat-jimat kelihatan. Jadi kondisinya sangat mengenaskan. Dia sudah tidak sadarkan diri di rumah sakit itu. Setiap minggu hampir masuk rumah sakit selama 2 tahun. Kondisinya sangat-sangat kritis. Lalu pendeta di gerejanya itu
karena aliran lain ya, jadi suruh cari orang pintar Bapak Ibu supaya mengambil kuasa kegelapan yang mengikat Bapak ini supaya dia dipanggil pulang sesegera mungkin. Nah, saya dipanggil, saya bilang begini, oh besok saya ke Salatiga, besok saya ke Semarang, jadi kalau boleh malam ini kita doakan saja. Keluarga senang sekali, jadi kami ke sana sekitar jam 10. Saya diizinkan masuk ke ruang ICU dan saya mendoakannya bersama salah satu ibu pendeta. Ibu pendeta itu berkata, tidak usah cari orang pintar. Ada teman saya namanya Pak Billy, orang dari Timur sana. Itu dia punya karunia seperti itu katanya. Dan akhirnya kami ke sana Bapak Ibu. Kami ke sana mendoakan, saya bilang sama ibu pendeta ini sama keluarganya, kayaknya belum beres, boleh nggak kita ke rumahnya? Karena saya percaya pasti ada ikatan di rumah yang membelenggu dia dan pasti dia tidak akan mati. Dan akhirnya kami ke rumah, diizinkan doa ke kamar-kamarnya, kami usir semua kuasa kegelapan yang di rumah. Saya lihat ada seorang kakek duduk di kursi depan Bapak Ibu. Nah di kursi depan itu lampunya mati semua. Saya sama ibu itu saya berkata begini, kok lampunya mati kenapa Bu? Itu kebiasaan kami dari dulu. Loh, harusnya kan di dalam rumah lampu yang menyala mati kalau malam. Di luar lampunya dinyalakan saja. Tapi mereka berkata, oh Bapak bilang lampu itu mati. Nah saya lihat sosok itu kok duduk di kursi itu. Nah ini saya bilang ini kuasa kegelapan yang mengikat dan mengikuti Bapak ini. Lalu saya tengking dalam nama Yesus, ternyata ada jalur terhubung ke anaknya, ke kamarnya, dan saya bersihkan semua itu. Dan besoknya saya ke Semarang, Bapak Ibu ya. Saya ikut sidang majelis daerah, pagi pas 3 hari itu, teman saya itu udah, jantungnya itu udah deg-degan ini. Pilih nanti kalau orangnya anak meninggal, kita dibilang pendeta pembohong loh. Ini kan Pak Billy sudah terlanjur bilang bahwa nanti 3 hari beliau akan meninggal dan keluarga sudah siap. Nah ini kok belum meninggal. Lalu saya ingat, nah kita doanya jam berapa? Kan tengah malam kok, jam 10 lalu pulang ke rumahnya sekitar jam 12, hampir jam 1 baru kita pulang. Jadi masih ada sedikit waktu lagi. Sabar saja, Tuhan itu punya cara yang dahsyat di luar akal kita pikirkan. Bersyukur saja. Saudara tahu saya ketiduran malam itu dan besoknya saya pimpin renungan di Menara Doa Sehati ya, terkoneksi dengan seluruh Indonesia. Saya berkhotbah di hotel itu. Lalu karena saya tidak sempat baca WA, saya lupa bahwa itu sudah hari ketiga. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, saya ketika buka WA setelah pelayanan, ada berita masuk bahwa beliau sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan saya janji kalau nanti meninggal, saya akan segera pulang. Dan hari ketiga, saya tidak mengikuti sidang majelis daerah dari sinode kami. Saya segera pulang dan mengikuti penguburan. Dan ini banyak hal yang Tuhan kerjakan. Nah ada satu kesaksian lagi, ini tidak tentang kematian. Satu waktu ada jemaat kami itu, jemaat dari mertua saya. Dia satu ketika dia sudah umur ya umurnya hampir 50-40an ke atas ya. Seringkali keguguran terus dan mereka berdoa supaya Tuhan beri keturunan, Tuhan beri anak. Mereka setelah ibadah di tempat mertua saya datang ke rumah, nangis, minta tolong Pak Fili bisa doakan rahim kami ini supaya bisa punya anak. Saya terinspirasi dengan kesaksian pendeta Yakub Nawa yang ditayang di TVRI waktu itu. Ya, jadi anaknya namanya Esther, namanya Yosua. Nah, anaknya juga saya kasih nama Yosua. Saya bilang dalam nama Yesus rahim ini diberkati, kita sepakat cari nama, akhirnya sepakat namanya Yosua. Jadi setiap kali komsel di rumahnya, ketemu di pasar, di jalan, di mana saya berkata, "Hello Ibu Yosua, hello Bapak Yosua." Mereka kelihatannya agak gimana gitu, kok namanya lain mau dipanggil Yosua gitu. Kan kita sepakat bahwa kamu kan nanti punya anak namanya Yosua ya. Dan saudara tahu 1 tahun kemudian Yosua lahir. Wow, luar biasa Tuhan kita. Nah 1 tahun kemudian
Ibu ini datang lagi dan berkata, Pak Fili, aku tidak mau punya anak satu. Maunya satu lagi namanya Esther. Wah, dia sudah, karena sudah diberi nama Yosua, dia sudah sepakat sama anak istri suaminya dari rumah, minta nama Esther. Bapak Ibu. Jadi datang dengan mantapnya berkata, anak saya yang kedua perempuan namanya Esther. Nah, salaman begini, dalam nama Yesus tahun depan Esther lahir. Dan Bapak Ibu saudara tahu, hari tahun depan Esther lahir, dan anak ini sekarang sudah besar, yang laki jadi pemain drum, Bapak Ibu ya. Dan itu pengalaman yang dahsyat sekali. Nah, satu kali waktu ketika Esther itu sudah mau 9 bulan mau melahirkan, Bapak Ibu, anak ini tidak keluar dari rahim. Jadi dia sangat kesakitan. Manusia itu ya. Jadi saya waktu itu keluarganya katanya panggil dukun beranak supaya minta tolong diurut supaya anak ini lahir. Nah, dia punya ponakan lari ke rumah dan bilang begini, Pak Fili, dulu kan Esther didoakan sama Bapak. Ibu kan mau supaya anak ini namanya Esther. Jangan sampai dukun yang datang duluan, Pak Fili yang datang duluan. Dan luar biasa Bapak Ibu. Kami doa, saya berkata 30 menit kemudian anak ini lahir. Dan sebelum dukun datang, Esther sudah lahir. Nah, satu ketika Esther sudah bertumbuh besar, kurang lebih mungkin 3 tahun. Tiba-tiba anak ini ginjalnya bocor atau jantungnya, saya tidak tahu. Jadi wajahnya itu biru semua, kukunya ini kuning-kuning. Datang ke rumah nangis, Pak Fili, Esther kondisinya sangat sekarat, minta tolong doanya dalam nama Yesus. Saya bilang begini, Tuhan tidak pernah kasih bayi yang menderita. Tuhan itu pasti baik, kasih bayi yang sehat sesuai dengan iman. Kita doa dan dia ke Solo. Saya bilang cek 3 hari lagi kembali ke sini dan saya mau dapat kabar bahwa Esther sudah sembuh. Dan saudara tahu 3 hari kemudian dia ke dokter Un Solo. Dia ke dokter Un Solo dan akhirnya dia datang ke rumah sebelum ke tokonya, dia datang ke rumah dan berkata, Pak Fili, terima kasih, Esther dinyatakan sehat secara sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, ada satu kesaksian lagi yang saya, boleh enggak Pak Apregi, satu lagi kesaksian. Satu kali kelak, saya masih ingat waktu itu istri saya sakit ya, jadi luar biasa ya, mengalami, Tuhan izinkan hal itu terjadi dan beliau sakit ya. Ada seperti tumbuh luka di bagian bibir ini ya. Dan ternyata itu herpes yang mematikan, Bapak. Waktu itu kami buat acara bersih-bersih kota dan kebetulan saya ditunjuk jadi ketua waktu itu ya. Istri saya sakit, kondisinya sekarat, masuk rumah sakit, dia jatuh di rumah sakit. Saya segera larikan ke Solo, saya telepon ke Dr. Un Solo, ternyata semua ruangan sudah penuh, ya, ruangan penuh. Ada satu tapi ruang mayat. Boleh enggak ruang mayat itu nanti dipakai untuk istri saya? Apa maksudnya, baru ada yang meninggal di kasur itu. Kalau Bapak mau silahkan. Oh iya, yang penting ada kamar. Nah, waktu itu luar biasa pengalaman. Istri saya tidak sadarkan diri kurang lebih 4 hari ya. Tidak sadarkan diri ya. Saya lihat Tuhan, teman-teman pendeta datang berdoa. Saya bilang cari di ruangan ICU itu. Mereka lihat tidak ada istrimu. Karena wajahnya udah berubah, semua dipasang selang di kepala, di kaki, di tubuh, di jari-jarinya. Jadi teman-temannya sampai keluar, oh tidak ada, istrimu tidak ada. Oh di kamar itu istri. Wah, kok wajahnya berubah, orang tidak sadarkan diri lagi. Setiap jam 1, jam 2 itu panggilan kepada keluarga, dipanggil keluarga, umpama contoh keluarga Agus. Yang dipanggil itu keluarga Agus itu berarti mayat, Bapak. Ambil mayat di kamar. Innalillahi wa innalillahi. Saya sedih sekali, tapi jemaat saya nangis, tapi di hati saya kok
seperti ada sukacita. Saya berkata, oh enggak, Tuhan izinkan istri saya di sini, dia tidak akan mati, dia pasti sehat. Nah, saya tidur di depan ruang ruang mayat, ruang kamar ICU itu, dan ada seorang tinggi besar hitam kurang lebih 3 meter itu dicekik leher saya. Saya meronta-ronta, cuma itu lihat, Pak Fili kenapa, Pak Fili kenapa? Ada ipar saya berkata, Pak Fili kenapa? Saya dibangunkan, saya bilang ada orang tinggi besar nyekik leher saya. Saya berdoa, Tuhan, ada apa ini? Oh, ternyata ini roh maut yang sedang mencari mangsa di ruangan ini. Saya izin sama dokter jam 3 pagi itu, semua ruangan pasien-pasien yang sekarat itu saya doakan. Yang menolak didoakan dalam nama Yesus, Bapak Ibu tahu, meninggal. Saya sedih sekali, tapi yang didoakan dalam nama Yesus, mereka disembuhkan dengan ajaib. Dan ketika doa begitu, saya keluar, karena sudah hampir siang, saya mandi, lalu tiba-tiba dipanggil dokter, istri sudah sadar dan hari ini dipindahkan ke Bangsal. Coba sudah bisa bayangkan, jadi Tuhan izinkan di situ ya. Dan ketika di Bangsal itu, istri saya sudah sadar, dia